influencer. Lu influencer. Enggak, bodo amat. Lu influencer. Pukul lagi kayak gue. Kasih punya kasih. Gamak lagi. Astagfirullahaladzim. Emang lu playing victim banget. Kasih. Enggak, gamak lagi. Jamak lagi. Gua hancurin nih barang semuanya anjing. Kasih. Bagus, pukul lagi. Kasih. Jamak lagi. Kasih. Dasar alay kentot. Kasih. Gua dipukul. Kasih. Lihat nih guys. Kasih. Lihat guys, gua dipukul. Kasih. Kasih. Hai guys, sorry udah buat kegaduhan di video ini. Gue catat di depan gue sambil baca ya, takut lupa, takut ngeblank karena aduh pikiran gue udah kemana-mana. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk speak up apa yang terjadi sekitar 1-2 tahun ke belakangan ini ya guys ya. Yang pertama, anak gue udah di tangan gue. Yang kedua, mental gue kayaknya udah cukup aman ya guys ya. Meskipun seminggu yang lalu kayaknya gue hampir punya pikiran gelap mau bunuh diri. Untung ada orang terdekat yang nggak mungkin gue sebutin yang ngebantu gue buat hilang dari pikiran itu. Dan waktu gue bareng dia juga gue udah sempat minum racun. Tolol ya guys ya. Gue harap sebesar apapun masalah kalian janganlah sampai mau bunuh diri guys. Masih banyak orang yang sayang kalian. Kebelakangan ini mungkin kalian ngeliat gue happy aja ya di streamingan ya. Namanya juga cari duit sih. Ya pura-pura happy aja lah meskipun batin tersiksa gitu ya kan. Oke, langsung aja kita lanjut kepada poin intinya. Jadi ini tentang kasus yang katanya gue selingkuh baper IC baper OC ya guys ya. Sorry ya gue ngomongnya belibetan. Supaya gue deg-degan. Gue baper ICOC sama cewek sampai gue kabur dari rumah, lari dari tanggung jawab. Itu victiman dia bilang gue kabur dari rumah. Nanti kita bahas ke belakangan ya. Oke, sebelum kita lanjut ya mungkin gue bakalan ngasih tahu kenapa gue nge-share video ini, karena dia udah memulai menjelek-jelekan nama gue dan nggak dihapus-hapus. Ya meskipun dilihat view-nya nggak seberapa viralnya, tapi ini berdampak banget buat gue karena di circle gue, circle gamenya gue itu taunya gue itu selingkuh. Circle viewer game tersebut dan bahkan orang-orang yang kenal gue ya. Mereka harus tahu sih kebenarannya kayak gimana, soalnya dari beberapa cerita orang ngata-ngatain gue anjing gak sadar diri banget si PG apa segala macam. Oke, kita lanjut ya guys ya. Jadi ini tentang kasus gue katanya baper ICOC guys. Gue baper ICOC, gue kabur dari rumah, lari dari tanggung jawab, banyak urusan yang gak dikelarin ya. Nanti kita bahas ke belakangan. Gue bahas perselingkuhan dulu. Sebenarnya itu victiman dia. Jadi sebenarnya itu gue cabut dari rumah itu bukan karena lari dari tanggung jawab. Ya gue enek aja sih. Selama 4 tahun berhubungan dan gue udah nikah juga meskipun nikah siri ya guys ya. Jadi setahun yang lalu gue sama temen gue itu, teman terdekat, mergokin dia selingkuh dari sebuah aplikasi pakai panggilan sayang. Dan bahkan dia ngegip itu cowok sampai puluhan ratusan juta. Gua nggak tahu jumlah pastinya itu berapa ya guys ya, karena gua dari pertama kenal sampai kelar hubungan gua nggak pernah sama sekali megang handphonenya dia. Panjang ceritanya, setelah dia keciduk mergokin dia, gua berantem gede. Jadi gua ngevideoin video yang kalian lihat itu, sengaja gua videoin karena gue yakin ini bakalan terjadi. Gue videoin karena gue ngerasa ini penting nih buat gue pegangan buat kedepannya nih, karena udah parah banget, toksik banget, parah. Hal-hal yang kayak gitu udah biasa. Gue dibentak apa segala macam tuh, dimaki apa segala macam tuh udah biasa sampai mental gue drop. Nah di video yang kalian lihat itu sebenarnya itu buat gue memastikan diri gue, lu selingkuh nggak sih gitu ya kan, lu selingkuh nggak sih gitu. Gue ngevideoin sambil ngambil HP-nya. Gue nggak bisa buka HP-nya karena dikunci. Gue maksa dia buat buka HP-nya buat ngilangin OPT gue lah gitu. Kalau lu nggak selingkuh gitu ya kan, apa yang lu bilang ke gue tuh nggak terjadi. Tapi dia kekeh nggak mau ngasih lihat kan, dia nggak mau ngasih lihat ya. Jadilah video itu. Dan tetap pada intinya dia tetap gak mau ngaku kalau dia selingkuh, dan ujung-ujungnya gue salah karena gue gak punya waktu buat dia. Jadi dia cari bantalan gitulah ya. Salah gue juga sih ya guys ya, streaming cari duit buat keluarga dari jam 8 sampai subuh. Jadi video-video yang dia selingkuh sama orang pertama itu sebenarnya gue lihat pas dia lagi tidur. Wah udah fix nih dia selingkuh.
karena gue ngeliat secara langsung. Sayangnya video itu udah hilang, udah kapus. Begitu gue videoin, gue bangun dia, nih lu selingkuh, dan kita berantem gede di situ. Video itu dihapus. Oke, karena nggak ada videonya, anggap aja lah itu kayak bullshit atau apalah itu ya, anggap aja karena nggak ada video perselingkuhan pertama yang di sebuah aplikasi, anggap aja lah sebuah bullshit. Karena di waktu itu gue memaafkan, jadi gue maafin, ya udahlah, besok jangan lagi kayak gini ya, gue salah dan kayak gitu ya kan. Dan pada akhirnya setelah gue memaafkan, terjadi lagi perselingkuhannya itu. Nah di sini gue nggak mau ceritain lebih panjang lebar, mungkin langsung ke screenshot yang gue liatin ke kalian. Ntar ya, mana ya videonya ya. Oke, video ini salah satu video yang ngebuat gue OPT banget. Gue SS, terus sisa SS1 sampai bawah tuh hilang semua. Sisa yang ada ke sisa aja ya guys ya, sisa aja. Ini gue blur karena gue tahu ini siapa, Oke, ini yang kedua. Ini gue kirim ke salah satu teman gue, minta save-in screenshotannya buat nyelamatin bukti. Jadi ini gue sensor. Ini sebuah aplikasi, gue nggak mau nyebutin aplikasinya apa. Kalian lihat sendiri aja lah ya, kayak gimana OPT-nya gue ngejalin hubungan selama setahun ya guys ya. Kita lanjut lagi. Ini waktu dia main HP, gue di ujung pura-pura nggak lihat HP, padahal gue lagi ngevideoin. Gue zoom dan gue lihat ada tulisan chat miss you sayang, dan cut, dan lagi-lagi katanya nggak ada apa-apa. Oke, nah ini gue cerai sama dia itu Mei, nggak salah ya, Mei ini isi chat. Jadi gue bilang ya kayak yang kalian bacalah ya, intinya lu mau liatin HP gue apa kita cerai. Ya dia milih cerai, jadi ya udah gue sebutin di depan komuknya secara langsung. Gue sebut namanya, gue bilang kita talak 3. Kalau udah talak 3 udah nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Oke, ini beberapa chat yang bikin ya gua sedikit mengikhlaskan. Gue bilang ya udahlah, lu itu aja gitu ya. Oke, ini juga ada beberapa obrolan lah ya gua sama dia tentang ya perselingkuhan lah ya. Perdebatan antara perdebatan kalian. Ya, intinya gua mau klarifikasi aja lah biar nama gue tuh gak hancur banget gitu, meskipun gua udah hancur gitu, mau dari segi harta tahta wanita ya kan. Ini dia ya, mungkin lagi capek debat lah ya. Gua bilang ya moga lu bela, ya moga cowok yang dia bela katanya bukan apa-apa. Tiap gua mau buka chatnya dia marah-marah apa segala macem ya kan. Ini apa ya, ini gua kemarin kan PC gua udah gua jualin buat kelarin masalah-masalah kehidupan rumah, PC, mobil, YouTube apa semuanya gua jualin, semua barang gua jualin. Jadi gua pakai PC-nya dia, gua ada nyimpan SS-an, tapi tololnya gua mager kemarin, gua taruh di PC-nya tapi nggak sempet gua ituin di Google Drive kan, karena gua takut, karena HP gua tuh selalu dia pegang, HP gua tuh selalu dia tahu HP gua, password gua apa semuanya dia tahu. Jadi gua nggak mungkin nyimpen bukti kayak gini. Jadi gua aman-aman. Ini gua ngamanin bukti yang ada beberapa yang dapat ya kan. Nah, tololnya gua guys, gua kirim kayak gini, nggak bisa di kayak gitu. Nah, ini videonya. Gua kirim video, diam, jangan balas, jangan chat dulu, habis itu di WA gua hapus. Jadi habis ngirim bukti gua langsung hapus. Oke, itu untuk pembahasan ke perselingkuhan. Kita lanjut ke anak dan lari dari tanggung jawab ya guys ya. Oke, untuk pembahasan topik kedua itu soal anak guys. Nah, ini mental gua kena banget di anak ini karena gua dejavu juga. Soalnya ceraian sama bini yang pertama juga, kita berantemnya pusingnya di bagian anak juga karena adu ilmu lah, adu pengacara lah. Gua pengen ngambil hak asuh, mantan yang pertama mau ngambil hak asuh juga, tapi dimenangkan mantan bini yang pertama. Tapi secara kekeluargaan kita ngobrol, akhirnya cari damai jalan tengah, si PG dikasih ke gua. Ini dejavu lagi, jadi gua kayak boom gitu. Oke, jadi di sini anak gua mau ditaruh ke perlindungan anak
dan gue mau dipolisikan karena katanya gue menelantarkan anak. Di sini gue bener-bener nggak berani klarifikasi karena gue takut deh ya, namanya juga mental dah kena ya, kalian bisa lihat di sini. Yang kedua, dapat kabar lagi dari mantan pekerja rumah tangga ya guys ya, kalian bisa baca di sini, sampai jadi saksi buat KPAI untung mbaknya nggak mau. Terus yang katanya gue menelantarkan anak itu, gua udah berapa kali mau ngambil anak dan dia selalu bilang gua lari dari tanggung jawab, selesaikan dulu semua masalah itu nanti kita bahas. Untuk yang terakhir gua minta lagi, anak minta ditelepon, gua nggak pernah nelpon sih, aneh. Padahal gua teleponan sama si Mbak buat ngobrol soal PG lah, ngomong sama PG juga, saksinya masih hidup, tapi kayaknya si Mbak takut lah kali kalau untuk perlu jadi saksi. Gue coba ngancam buat bawa polisi. Temen gue ada dua orang temen gue juga mau ngebantuin pakai polisi. Gue takut banget itu karena di rumah sana ada orang lah, pokoknya ada orang, gue nggak mau nyebutin, pokoknya orang keras yang nanti kalau misalnya bawa polisi atau apa bisa berantem gede di sana. Sama juga gue mau ngambil anak, dan di sini yang bikin gue mental banget, PG dipukulin ya. Ada beberapa SS lagi yang nggak gue kasih ya guys ya, soalnya si mbaknya takut. Enggak deng, nggak takut sih, nggak takut. Apa, lewat telepon ngomongnya, jadi lewat sini aja. Nah ini aja sih. Mungkin 2 sampai kompromi sama mantan bini yang pertama buat ngambil anak ini. Nih, ntar gue cek dulu buktinya ya. Ini kompromian gue sama mantan bini yang pertama buat ngambil anak. Baca ya, bisa di post lah ya guys ya. Gue ini aja ya, gue percepat aja ya. Jadi kompromi, suruh baik-baikin apa sih. Alhamdulillahnya emang rezeki atau apa, kemarin gue ngambil si PG itu, gue chat dia, gue bilang kalau mantan bini yang pertama keluarganya mau ngerayain ulang tahunnya si PG guys, jadi kita ambil PG nya, dan ini PG kecil kita ya guys ya. Nah dikirimin nyokap gua, ini dia PG, minum susu biar berisi lagi badannya, biar gemuk ya. Kemarin berapa bulan nak kamu tidur gelap-gelapan, listrik nggak dibayar ya, jadi gelap-gelapan ya guys ya. Gue dapat kabar juga katanya orang di rumah sana tuh makan patungan, mereka makan sampai patungan guys. Itulah ya, kita mungkin bakalan lanjut lagi ke bagian lari dari tanggung jawab. Let's go. Oke guys, di bagian akhir ini complicated banget. Ini di bagian gue lari dari tanggung jawab ya. Tapi gue mau ini dulu ya, sedikit klarifikasi dikit. Kalau yang katanya dia nge-support gue, ngasih gue duit 1 juta ya kan. Jadi ntar gue klarifikasi dulu. Abis itu jadi gue itu nggak jadi pinjam 1 juta ya kan. Itu jadi pinjam 500, dikasih ditransfer. Terus gue bayar 250 dulu karena duit gue bener-bener kosong banget. Karena posisinya itu gue cabut dari rumah itu cuman bawa duit 3 juta. Bawa duit 3 juta sama bawa koper doang. Bener-bener bawa duit 3 juta, bawa koper doang, beli tiket apa segala macam, sewa kos, pasang internet, pinjam PC teman buat streaming. Dan akhirnya gue cabut dari rumah, izinnya itu buat biar fokus kerja. Padahal
rencananya gue itu emang nggak mau balik-balik, gue bener-bener mau cabut dari kehidupannya, udah kayak bener-bener enak. Tapi dari yang kalian lihat chat itu kayak masih ada lah chat-chat gue ngarep gitu, pengen balik lagi gitu. Jadi kemarin gue sempet juga di bulan Juni gue mau cabut nih, karena chat ini gue luluh. Setelah itu lanjut lagi ternyata nggak berubah dan tetap gue masih kena mental. Jadi ya isi hidupnya itu ngobrol sama cowok lain dan gue cuman diem doang gitu loh. Emang nggak ada bukti sih, susah, tapi dari omongan aja ya dulu ya. Nah terus terakhir gue ngasih duit ke dia itu 20 Mei. Itu gue jual YouTube gue 59 juta 50 juta. Ini transaksinya gua ya guys ya, gue transaksi sama dia. Gue cuman bisa merenung YouTube gue gitu ya kan, dan itu semua untuk dia gitu. Jadi balik lagi ke selingkuh yang awal itu, dia tuh gua pernah ngecek mutasinya ya guys ya, gue nggak pernah ngecek mutasinya. Jadi untuk naik ke XC3 ini membutuhkan sekitar 300 atau 400 juta ya, nggak salah gue nggak tahu sih buat naik ke pangkat ini. Kayak streamingan dulu ngegip kan ada pangkat tuh. Nah ini XC3 namanya tuh udah hampir berapa ratus juta, gue kurang tahu lebihnya berapa ya guys ya. Sebelum gue cabut lagi gue sempet bayar 90 bayar dari hasil itu. Aduh guys, otak gue guys gak bisa banget. Jadi kemarin berantem juga ya kan, berantem gede, berantem besar. Yang ini gak salah gue di sini yang gue mau bunuh diri nih. Bukan mau bunuh diri sih, udah minum racun di toilet sih gue, tapi untung racunnya nggak terlalu barbar ya guys ya, masih hidup, nggak boleh bunuh diri ya guys ya. Jadi hasil jual YouTube gue kan gue kasih ke dia semua, maksud gue ya udah sih kita kelar gitu kan. Dan lu kan dah ngusir gue juga ya, dari hal yang gue kasih ya please lah ke kemanusiaannya gitu. Dari 90 juta tuh kasih gue 30 juta aja sih buat gue cabut dari rumah, buat gue ngekos, buat gue rakit PC, nggak dikasih ya kan. Kemarin gue bawa di 3 juta tuh hasil dari social bus, gue tabung, gue cairin secara langsung. Pas gue tahu jadwal dia mau DJ, gue langsung cabut dari rumah. Untuk masalah gue lari dari tanggung jawab tuh complicated banget. Semua itu berawal dari bukan pernikahan sih guys, tunangan yang secara dadakan. Gue ceritain ya, pernikahan secara dadakan. Gue gade mobil gue buat nikah, jebret. Nah ambil arisan, jebret. Itu arisan pertama gue tahu. Setelah itu arisan berikutnya gue nggak tahu, dia ngambil tanpa sepengetahuan gue lah. Pokoknya pas udah mau bayar aja baru tahu gitu. Pas sudah ditotalin aja gue baru tahu. Dan ternyata totalnya itu per bulannya itu sekitar 30 sampai 40 juta yang harus dibayarkan gitu. Dan kebetulan di situ Nimo baru rungkat dan gue juga baru masuk ke aplikasi streamingan baru. Terus gaji gua itu udah nggak 3 digit lagi ya kan. Gaji gua udah nggak 3 digit lagi, masih paling kayak gaji gua tuh 30, 40, 50, 30 ke atas lah gaji gua. Dan itu pun intinya besar pengeluaran ketimbang penghasilan. Itu semua duit tuh udah gua kasih ke dia, dari jual YouTube, jual PC, ngebantu jualin PC orang, apa segala macam, endorse apa segala macam. Kalau bisa dibilang mungkin kalau seingat gua itu per bulannya itu kurang lebih itu 20 sampai 30 juta tuh nggak lari gaji gua guys. Untuk selama 1 bulan 30 sampai 40 juta tuh nggak lari. Karena kalau gua hitung sehari gua streaming dulunya itu 1 juta, paling kecil 500 kali 30 aja udah 15 juta gitu. Kalau ya anggaplah dari streamingan aja 20 juta kan ya guys ya. Nah
Gua nggak tahu larinya kemana itu duit, bener-bener nggak tahu. Pokoknya kurang aja, tiap bulannya tuh selalu kurang dan akhirnya larinya ke pinjol. Awalnya pakai nama dia pinjol, karena nggak ketutup pakai nama gua ke pinjol juga, pakai nama gua, jadi sama-sama pakai pinjol lah ya. Nah ini bahaya guys, kalian jangan sampai terjerat pinjol ya guys ya, nanti kayak kena kayak gua. Jadi di sini buat transfer duit tuh nggak ada bukti. Emang gua nggak ada bukti ya, cuman gue cuman ada nyimpen. Terakhir gua ngasih duit itu di bulan Mei Juni kan gue cabut tuh karena udah kena mental tuh, karena gua mikirnya anjing gua kerja duit gua nggak tahu kemana. Yang gua tahu dia suka top up, ngegip orang ya, mungkin gengsi-gengsian atau apa gua nggak tahu. Terus hasil dari yang gua kerja ini, nih gua liatin ya, tanggal 25 Mei ini terakhir gue ngasih 90 juta. Terakhir gue ngasih ke dia 90 juta. Yang paling gede sisanya ya di bawah 50, 30-an per bulan lah. Jadi gue ngerasa mikir, jing selama ini gue ngasih duit sampai puluhan juta, sampai ratusan, nggak nyampe ratusan sih, selama udah problem itu di atas 30 sampai 50 lah. Sama plus gue minjem duit ke teman-teman gue juga ya. Itu pokoknya sebulan 30-40 macam. Kok hutangnya dia nggak habis, nggak kelar-kelar gitu. Terus gue minta rincian apa segala macam, pokoknya susah buat didapetin. Yang pada intinya gue ngerasa gue kerja kayak nggak ada hasil aja gitu. Yang gue tahu juga pas gue mau cabut, masalah hutangnya tuh udah mau kelar. Nah dan juga abis itu aduh guys, pusing banget gue kalau masalah ini tuh. Jadi intinya gue kerja, gue udah ngasih seluruh duit gue tanpa memikirkan diri gue. Sampai utang teman gue aja belum gue bayar kan, setelah gue cabut dari rumah baru gue cicilin tuh pelan-pelan tuh. Nah jadi pada intinya kalau misalnya gue nggak bertanggung jawab, jujur kalau misalnya mau oke, kalau misalnya dia ngelawan, masih ngebantah, masih klarifikasi apa segala macam, dikasih unjuk aja lah rekening koran gue sama rekening koran dia, pengeluaran dia kemana, pengeluaran gue kemana. Dah itu. Sama satu lagi gue lupa guys, jadi nama gue tuh udah kemana-mana ya kan ya guys ya. Jadi setiap ada problem masalah apapun yang selalu dijual itu nama gue. Ntar gue kirim dulu videonya ya, chatnya. Oke, ini salah satu chat dari gue, nggak mau ngeliatin, ini influencer dah pokoknya. Oke, ini salah satu contoh yang ketahuan. Ada dua sih, ada dua. Yang ini pertama, sama yang satunya gue nggak tahu, udah tenggelam banget. Apa perlu gue cari ya pokoknya setiap apapun itu yang disalahin gue gitu loh, paham gak sih? Kayak misalnya dia ditagih hutang, gue nggak tahu utang baru atau apapun itu yang selalu dijual itu ya, itu gue lari dari tanggung jawab, terus dia nutupin semua gitu. Jadinya intinya gitulah, pokoknya dari semuanya kayak gitulah ya guys. Jadi aduh pusing banget gue kalau bicara masalah ini. Dan ya mungkin itu aja lah ya guys ya. Aduh gue nggak tahu lagi. Dan jujur aja semua yang gue bilang ini adalah fakta. Kalau emang nggak fakta, gue nggak mungkin berani ngomong ini. Dan semua buktinya, chat apa segala macam masih ada gue simpen. Semoga kalian semua baik-baik saja. Gue berharap gue juga baik-baik aja setelah video ini gue publish. Ya pusing banget. Dan apa ya, gue mau nyampaikan apa ya, pokoknya kalau bisa kalian anggap aja lah ini jadi pelajaran hidup guys. Aduh gue tolol banget kalau soal percintaan nih, anjing. Apa sih jadi gue mau ngomong apa lupa ya. Intinya kalau gue udah nggak ada lagi, something happen with me lah, bahasa Inggris gue anjing. Ya udah guys, thank you buat kalian semua. Aduh gue malu banget sebenarnya bikin klarifikasi ini. Gue setelah klarifikasi ini gue nggak tahu dampaknya seperti apa ya guys ya. Mungkin ada yang kurang, ada yang salah. Dah ini terakhir gue buat klarifikasi. Kalau dia mau ngelawan atau apapun itu, pinter-pinter kalian melihat dari dua belah sisi aja. Karena victimnya itu luar biasa, dikat-kat apa segala macem. Mungkin gue ada caper-caper chat sama dia yang bakal dia share-share atau pokoknya ya udahlah, gue bodo amat. Kalau gue bikin ini nanti gue dihujat apa segala macam, gue juga bodo amat. Yang penting gue udah tenang, gue udah klarifikasi, nggak kepikiran, otak gue plong, biar gue baring tidur
gelap-gelapan, pikiran gua nggak kemana-mana, kayak kemarin hampir mau loncat. Tolol emang, jangan guys kayak gitu. Thank you guys, see you guys, bye bye. Thank you. Sebenarnya masih banyak cerita yang harus diceritakan, tapi nggak harus gue ceritakan. Gue bercerita sesuai ada bukti yang ada di sini aja. Thank you guys. Semoga kalian baik-baik saja, hindari bunuh diri, pinjol, atau apapun itu berat guys. Ya. Thank you juga buat teman-teman gue yang udah dukung gue, udah kasih semangat selama ini. Thank you juga buat teman-teman yang di luar sana yang gue chat-chatin. Tahu-tahu aja. Jadi satu saat lagi kalau gue udah pulih, gue bakalan balik lagi. Oke, bye guys. Oh ya, satu lagi, tolol banget gue nggak bisa yang kayak gini. Untuk SS apa segala macam itu bukan karangan. Salahnya gue tadi gak nunjukin tanggal-tanggalnya. Kalau ngerasa nggak percaya, datang aja ke tempat gue, nanti gue share log, gue unjukin aja secara langsung. Itu aja ya. Oke, udah itu aja sih guys. Bye lagi, aku mau tak edit dulu videonya, gue publish, habis itu gue mau tidur. Apapun yang terjadi harus gue laluin lah, gue jalanin hal terberat sampai berat-beratnya lah, pokoknya lebih parah. Jadi gue masih beruntung punya kalian. Thank you.